Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara, adalah sebuah hal yang natural ketika setiap manusia memiliki manusia-manusia yang dianggapnya hebat. Dalam psikologi kita mengenal bahwa manusia adalah makhluk yang senang dengan cerita-cerita di masa lalu. Ada yang senang dengan dongeng, ada yang senang dengan kisah-kisah kehebatan di masa yang lalu. Dan itu yang membentuk karakter kita, yang membentuk jiwa kita, yang membentuk cara kita menafsir setiap realitas yang ada di dalam kehidupan ini. Dan di dalam Islam kita ditawarkan tentang hadirnya sosok keteladanan yang kita kenal bersama, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjadi patron kehidupan kita. Siapa yang mengaku menjalankan ajaran agama dengan baik namun tidak menggunakan pintu-pintu yang telah ditetapkan, yaitu melalui pintu Rasulullah, maka dia tetap berada pada posisi mardud, tertolak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam kaitan tentang keteladanan kepada Nabi Muhammad, ada satu pasal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang pasal mencintai. Tidak mungkin kita akan meneladani seseorang kalau tidak dibungkus dengan bungkusan mencintai. Mencintai Nabi adalah pintu gerbang yang sangat besar untuk masuk dalam sebuah tema besar yang bernama uswatun hasanah. Di dalam usaha mencintai Nabi itu, kita punya sejumlah alat ukur untuk disebut sebagai sang pecinta Nabi, termasuk yang lain-lainnya. Mencintai seorang perempuan, mencintai kekasih, atau mencintai apapun itu, ada takaran-takaran di dalam mencintai. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa takaran cinta itu ditandai dengan as-safa wal bayad, yaitu hadirnya sebuah kemurnian atau ketulusan di dalam mencintai. Cinta yang sebenarnya adalah kecintaan yang tidak mengharapkan balasan. Mencintai yang sesungguhnya tidak mengharapkan bargaining, tidak mengharapkan umpan balik. Kita juga tidak mengharapkan apakah akan dihargai atau tidak. Karena itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, hanyalah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, wala syukura, juga tidak mengharapkan yang namanya ungkapan terima kasih. Jadi di antara tanda mencintai adalah kemurnian dan ketulusan lebih awal hadir untuk menandai diri kita sebagai orang yang mencintai atau tidak. Yang kedua adalah al-ulu waz-zuhur. Tanda orang mencintai adalah dia mampu menampakkan hal-hal yang dapat menggembirakan oleh yang dicintainya. Tidaklah disebut sebagai sang pecinta sejati kalau ia tak mampu menampakkan hal-hal yang disenangi oleh yang dicintainya. Sepasang kekasih yang hendak memberikan kebahagiaan kepada kekasihnya, ia tentu akan mempersembahkan
hal-hal yang disenangi oleh yang dicintainya. Ada yang memberikan sekuntum bunga, ada yang memberikan coklat, ada yang memberikan hal-hal yang disenangi oleh sang kekasihnya itu. Yang ketiga adalah al-luzum was-subut, yaitu mencoba untuk terus bersama dengan kekasihnya. Belajarlah kepada orang yang rindu. Di dalam pertemuan setelah kerinduan itu, dia senantiasa berharap tak ada lagi perpisahan setelah pertemuan. Itulah ciri orang yang mencintai. Dalam perpisahan ia merasakan kesepian, dan dalam pertemuan ia merasakan ketenangan, kesejukan, kehangatan. Ketika ini ditingkatkan menjadi kecintaan kepada Nabi, maka di antara tanda orang yang mencintai Nabi adalah ia terus-menerus berkeinginan untuk menggerakkan seluruh jiwa dan raganya, energi positifnya hanyalah untuk terus bersama dengan yang dicintainya, atau dengan lebih khusus lagi kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah hababul qalb, yaitu pasrah dengan apa yang dikehendaki oleh yang dicintainya. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita mengikuti apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya. Terlebih lagi mencintai Nabi, maka kita tentu akan mengikuti apa yang menjadi tuntunannya, panduannya, apa yang tak disenangi, apa yang terlarang. Seluruhnya kita lakukan, bukan dalam konteks halal haram saja, tetapi konteksnya adalah kita melakukan sesuatu karena cinta, dan kita menahan diri untuk tidak melakukan pun juga karena cinta. Dan yang terakhir adalah al-hifzu wal imsak. Di antara tanda orang yang mencintai adalah menjaga kehormatannya, sehingga siapapun yang mencoba untuk meruntuhkan kehormatan yang dicintai, maka segala cara akan dilakukan untuk melakukan pembelaan terhadapnya. Maka kepada Nabi pun demikian. Ketika ada yang menghina Nabi, ketika ada yang mencemooh Nabi, ketika ada yang mencoba untuk meruntuhkan kehormatan Nabi, bagi kita yang hendak mencatatkan diri dalam panggung sejarah sebagai orang yang mencintai Nabi, tentu akan berdiri tegak di hadapan mereka yang meruntuhkan kehormatan Nabi. Kitalah yang harus mencatatkan diri untuk berupaya agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang turut menjaga kehormatan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada sebuah ungkapan syair Arab disebutkan, khairal bariyah nazrah ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Wahai sebaik-baik manusia, pandanglah kami, ma anta illa kanzul atiyah. Tak ada apapun kecuali engkaulah satu-satunya gudang pemberian. Pemberian apa? Pemberian dari ilahi Rabbi, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenang seorang panglima puisi yang bernama Husni Jamaluddin. Beliau membuat puisi yang sangat menakjubkan yang berjudul Oh Muhammadku. Ia menggambarkan tentang kerinduannya kepada Muhammad, tentang pujiannya kepada Muhammad, tentang harapan-harapannya kepada Muhammad. Bagi kita generasi terakhir, maka kita pun juga sepatutnya untuk berbicara tentang apa yang patut untuk kita persembahkan bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha kita untuk turut mencatatkan diri dalam sejarah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.